Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Setiawati Dewanti. Saya adalah dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini dalam mata kuliah Ekonomi Kesehatan, kita akan membahas tentang indikator kesehatan. Ini sangat penting untuk teman-teman di ekonomi untuk memahami bagaimana penelitian yang akan kalian kerjakan nantinya. Indikator kesehatan yang secara umum paling dipahami adalah infant mortality rate atau IMR. Biasanya indikator ini untuk melihat populasi kesehatan, melihat bagaimana anak-anak kurang berkembang jika mendapatkan sistem imunisasi yang lebih sedikit. Ini bisa melihat sebelum dan sesudah jika anak-anak mendapatkan imunisasi, bukan sebelum, tapi yang mendapatkan imunisasi lebih sedikit dan mendapatkan imunisasi yang lebih banyak atau lebih lengkap. Atau infant mortality rate kita bisa melihat untuk kerentanan dan kematian terhadap penyakit di suatu tempat lingkungan yang penuh dengan virus-virus penyakit atau disease ya. Yang kedua, nutrisi. Ini juga paling penting karena kita melihat tidak hanya kuratif, tapi kita juga melihat preventif. Nutrisi menjadi pengukuran yang baik pada kesehatan karena banyak penyakit itu dihasilkan dari malnutrisi, dan malnutrisi menurunkan sistem imun, atau nutrisi yang dikelola dengan tidak baik, terlalu banyak makan nasi, terlalu banyak makan karbohidrat, terlalu banyak makan yang goreng, dan itu juga termasuk dalam pembahasan nutrition. Sekarang kita akan membahas indikator kesehatan tapi di negara sedang berkembang, contohnya di Indonesia. Yang paling kalian akan temui banyak di BPS ya, Badan Pusat Statistik, adalah usia harapan hidup, dan paling menjadi utama yang dipantau adalah usia harapan hidup perempuan karena paling fragile atau paling rentan. Pada low income itu 59, middle income 72, dan high income atau pendapatan yang cukup tinggi 81. Kita melihat bahwa semakin tinggi pendapatan, maka usia harapan hidup perempuan akan semakin tinggi. Yang kedua, gap antara pendapatan tinggi dan miskin setelah menurun setiap tahunnya. Kita lihat ini kali ini di Indonesia lumayan menurun ya koefisien Gini-nya. Jadi indikator kesehatan juga kita lihat dari gap pendapatannya. Kenapa? Ya kita lihat tuh. Sebelum yang kita bahas tadi low income, middle income, dan high income. Kalau ada gap yang cukup besar, berarti gap untuk usia harapan hidup perempuan pun menjadi tinggi. Kita lihat untuk Indonesia sekarang semakin menurun nih gapnya, koefisien Gini-nya menjadi semakin mendekati 0. Hanya gap untuk usia harapan hidup perempuan masih terlampau tinggi. Untuk low income 59 dan high income 81. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas air. Ya, kalau di negara yang sedang berkembang ini, kualitas air ini menjadi suatu hal yang penting karena kita minum rata-rata menggunakan minuman air minum yang dikelola atau diolah. Nah, kalau air yang diolah itu tidak baik kualitas airnya, maka rata-rata kualitas air minum yang kita beli pun takutnya juga kurang baik. Selanjutnya, kasus penyakit menular dibandingkan kasus penyakit yang tidak menular. Di negara sedang berkembang, rata-rata penyakit menular ini cukup mendapatkan porsi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka termasuk khususnya keluarga yang memiliki edukasi yang rendah dan menengah, itu mereka tidak memahami bagaimana supaya penyakit menular ini tidak berkembang cukup pesat dibandingkan kasus penyakit tidak menular. Biasanya kasus penyakit tidak menular ini lebih banyak di negara maju karena mereka high income, mereka cenderung membeli makanan yang tidak sehat, akhirnya penyakit seperti kolesterol, darah tinggi, ya, heart attack, stroke itu menjadi lebih tinggi. Tapi di negara sedang berkembang, penyakit menular ini juga menjadi
salah satu yang diperhatikan oleh Kementerian Kesehatan karena penyakit menular ini masih cukup banyak di kasus-kasus di negara sedang berkembang. Selanjutnya, orang dewasa lebih rentan terhadap permasalahan kesehatan. Kenapa? Karena orang dewasa rata-rata mereka sudah fokus pada bekerja, sehingga permasalahan kesehatan mereka mengabaikan. Kerentanan ini yang menjadi permasalahan di kesehatan di suatu negara sedang berkembang. Yang terakhir, pemerintah biasanya mengurangi bantuannya. Nah, indikator ini juga harus kita lihat dalam penanganan isu-isu kesehatan. Misalnya adanya pengeluaran kesehatan tapi bisa meningkatkan kemiskinan. Nah, ini juga indikator kesehatan yang di negara sedang berkembang menjadi hal yang bukan mampu tapi harus dilihat, karena dalam kebijakan pemerintah perlu yang efektif untuk pengurangan isu-isu kesehatan. Kalau kita lihat untuk indikator kesehatan, kita banyak dikaitkan dengan kesejahteraan. Dalam tiga teori yang akan saya bahas kali ini, health poverty trap, ini sangat berhubungan dengan kesejahteraan. Kenapa? Salah E. Martin itu menjelaskan bahwa suatu kesehatan ini juga sangat berhubungan dengan kesejahteraan. Jika dia sakit, maka dia tidak bisa mencari uang untuk mereka dapatkan. Nah, ini menjadi health poverty trap. Dan yang kedua, hubungan kesehatan dan pendidikan oleh Miguel. Miguel menjelaskan bahwa orang yang teredukasi tinggi, dia akan memiliki kesehatan yang cukup tinggi juga, memiliki relasi positif. Mengapa? Karena orang yang berpendidikan tinggi, dia akan cenderung memiliki paparan pengetahuan tentang kesehatan lebih besar dibandingkan keluarga yang memiliki pendidikan yang rendah. Nah, pendidikan dinaikkan, maka akan juga bisa meningkatkan kesehatan karena pengetahuan orang tentang kesehatan menjadi lebih tinggi. Kesadaran pun akan menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, hubungan antara kesehatan dan labor outcomes. Nah, dua teori di atas itu sangat berhubungan dengan kesehatan, sehingga juga berhubungan dengan labor outcomes. Thomas and Strauss itu menyatakan bahwa jika masyarakatnya tidak memiliki kinerja yang baik dikarenakan kesehatan, maka itu akan menjadi permasalahan sebagai labor outcomes-nya. Sehingga GDP-nya jadi bermasalah pula. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan yang cukup menarik di dalam indikator-indikator kesehatan. Tiga teori ini bisa teman-teman gunakan untuk menjadi suatu dasar kalian untuk menentukan penelitian, khususnya skripsi. Baik, demikianlah pembahasan tentang indikator kesehatan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa yang ada di sini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.